channel YouTube Hobi Saham Mas Bejo. Terima kasih atas kesetiaannya, dan mungkin teman-teman bersedia meluangkan waktu untuk memberi like atau komen dan membagikan channel ini kepada sahabat-sahabat dan teman-teman dari kalian untuk membantu Mas Bejo mengembangkan channel ini agar memberi manfaat lebih banyak kepada banyak orang. Nah, kembali kepada SCMA, teman-teman, ini uniknya begini ya. Ternyata dari saham SCMA ini menjadi trigger ya, pemicu untuk kita bisa paham breakout sebagai tanda masuk beli atau jual. Pada video SMGR itu kan Mas Bejo menggunakan bantal atau support dan resisten yang kuat sebagai aba-aba untuk masuk. Nah, selain itu diperkuat lagi, ada pola saham yang memberi kita informasi lebih jelas. Dia ada indikator kedua, ada tanda-tanda kedua, yaitu dia breakout downtrend ya. Terus kalau nanti teman-teman bilang, oh Mas Bejo itu alirannya apa, sukanya main bawah, ya karena kita belajar kan harus dari risiko yang paling minimal dulu. Nah, makanya Mas Bejo mulainya dari bawah, karena dari bawah itu asal lembut dan perlahan juga nanti asik gitu. Nah, oke. Nah, kebetulan ini ada tempat belajar itu ada artikel 3 strategi breakout mudah untuk trader pemula. Linknya bisa kalian klik di sini ya, atau Anda cari di Google, kamu ketik 3 strategi breakout mudah, nanti ketemu. Ini linknya di sini ya. Ini apa kok malah register forex? Nah, breakout itu apa toh? Nah, breakout itu adalah momen ketika harga melewati batas level resisten atau support. Resisten itu garis yang di atas, support itu garis yang di bawah, kan gampang, atas bawah ya. Dan bisa membentuk tren kenaikan atau penurunan. Jadi kita bisa breakout itu menjadi tanda-tanda ini bakalan naik atau bakalan turun. Nah, ternyata ada 3 cara atau 3 teknik ya. Pertama pakai garis trend, kemudian pakai channel, ketiga pakai segitiga. Nah, semuanya ini kebetulan kok bisa diterapkan di saham dari SCMA. Asik, nanti kita lihat ya. Oke, kita masuk dulu menggunakan tren. Nah, ini. Nah, tren itu minimal 2 titik puncak, 2 high, harga tertinggi, kamu tarik garis, kamu jret. Nah, breakout itu kapan? Nah, ini adalah momen ketika dia dari bawah nyundul ke atas, ya kan? Memang kan dari bawah disundul ke atas, gitu. Nah, ini kita yang downtrend. Nah, kalau uptrend seperti apa? Sebaliknya, ya kan? Ini kan akan breakout, ini akan menuju uptrend. Terus kalau tanda-tanda dia akan downtrend itu dia supportnya ini di di break sama dia ya. Garis ini di break, garisnya garis ke atas ini di break. Nah, ini dia mulai turun, dijebol ya kan? Jebol. Ini cara satu. Lah, bagaimana kita lihat di saham SCMA. Oke, ini aku hilangin dulu yang bikin nggak jelas nih ya, supaya kamu bisa melihat lebih enak, lebih nyaman. Oke ya, ini kita hilangin. Yes. Oke sayang, ini juga hilangin aja deh ya, atau nggak apa-apa ya, ini bantal kedua. Nah, ini kan ada garis trendline ke bawah downtrend ini. Nah, ini kan di breakout di sini ya sayang, breakout. Ini yang model garis
Nah, kita mundur sejenak ya. Di masa lalu apa pernah terjadi juga? Di masa lalu juga pernah nih jadi situasi yang mirip. Nah, di masa lalu ya juga pola ini terjadi juga. Aduh, kok nge-lag. Ya, nah ini juga pernah nih terjadi di sini, dia nge-breakout juga. Nah ini dia duduk di kapan ini? Di 25 Mei 2021 juga pernah terjadi peristiwa yang sama. Saham SCMA downtrend lalu namanya breakout gitu ya. Nah ini juga ada breakout. Nah Mas Bejo itu suka saham-saham yang polanya jelas, bisa dipelajari. Polanya kan mirip saya, bener kan? Polanya mirip. Nah ini cara menentukan aba-aba ini. Ketika dia breakout downtrend, dia kemudian selanjutnya nih kita lihat dulu ya yang masa lalu nih. Nah setelah dia breakout di 25 Mei ini, selanjutnya ini adalah periode harga bagus nih ya, sampai 148 hari ini harga bagus ya, di atas bantal ya kan, harganya bagus ya, mulai ke arah. Jadi bagi Mas Bejo ketika dia breakout berarti ada sekian banyak kesempatan ke depan di mana dia akan pasti bisa meraih untung. Nah keuntungannya berapa kalau kita beli pas dia breakout atau di kisaran breakout? Lumayan juga nih, kita lihat nih keuntungannya berapa, returnnya berapa. Aku bahasanya return ya sayang. Oh dia bisa kasih return maksimal 60% gitu ya, jadi ada peluang nih, lumayan. Oke, jelas ya teman-teman, ini garis yang pertama. Bagaimana dengan yang tadi? Nah yang kedua kan dia ngajarin nih pakai channel tuh kayak apa sih? Nah ini dia channel. Nah channel itu begini ya, ini hanya apa namanya untuk lebih memastikan ya kapan gitu kan. Ini menunjukkan kapan dia akan turun gitu ya. Tapi kalau aku nggak terlalu pakai ini di sini. Apakah bisa nih, kita coba aja nih. Ya kan prinsipnya begini, ketika turun dia ngebreak yang atas itu ada pembalikan ya kan. Kalau ini diterusin dia ngebreak yang bawah mulai terjadi penurunan, kira-kira kan hanya seperti itu ya toh. Kita coba ya di channel ini. Nah kalau di channel kan tinggal kasih garis lagi, garis bantu buat. Nah ini kan membentuk channel ya kan. Nah di channel ini dia ngebreak garis yang sisi kanan ini, lalu dia mulai naik. Demikian juga kalau yang ini kita bikin garis channel. Ya, agak kita geser dah, channelnya ambil yang agak gede. Oh enggak, segini. Nah, ini kan sama nih, ngebreak di sini, dia mulai perjalanan. Nah, yang menarik adalah ini, sayang. Yang ketiga, strategi breakout dengan segitiga. Nah, ini bentuk segitiga. Nanti kalau gambar kayak gini, resistennya ini di break, dia akan naik. Ada segitiga yang sebaliknya, supportnya di break akan turun.
ya kan? Kemudian ada juga yang kalau segitiganya sama, ya, ini bisa naik bisa turun. Oke. Nah, bagaimana? Aku minum dulu. Nah, ini bagaimana kalau di sini ada nggak segitiga ini? Aku hilangin dulu garis-garis ini, ya nggak bikin kita bingung. Ya. Sekarang penerapan segitiga atau bendera ya. Kita coba ya. Ada nggak bendera itu? Nah, tadi kan belajar segitiga nih. Aku coba ya. Bikin segitiga yang pertama. Ini ada segitiga. Nah, oke. Nah, ini ada segitiga yang pertama. Yes. Nah, jelas ya. Kelihatan ya untuk segitiganya, ya bener kan? Ketika ada segitiga begini, dia nge-break di sini, spread dia naik, betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu di masa lalu, itu di tahun berapa ini? 18 Juni 2021. Nah, apakah akan terjadi hal yang sama ya? Ini aku buang dulu ya sayang, biar kalian melihatnya enak. Ini aku buang dulu karena kita mau belajar segitiga. Nah, kita gambar lagi segitiga ya. Ini pakai aplikasi Poems-nya enak. Oke, ketemu kan segitiga. Yes, tuh segitiga nih. Nah, jadi kita enak. Oke, di masa lalu setelah ini breakout segitiga, ya kan? Setelah breakout segitiga, maka perdagangan saham itu mulai bergerak ke atas. Oke, sehingga kita nanti tunggu nih aba-aba berikutnya. Kalau ternyata dia ada breakout terhadap segitiga nih, yoi, oke ya sayang. Nah, kita berharap harga di kisaran berapa? Nah, kita cek. Kalau di masa lalu, sekali lagi, di masa lalu dia setelah nge-break itu dia bisa kasih berapa? Setelah nge-break segitiga dia ngasih return 50%. Ya, jadi kita juga bisa berharap, boleh berharap ya, tapi semoga SMA tidak meng-PHP, punya potensi untuk naik sampai 50%-an itu. Ya, kita berharap nanti dia bisa naik sampai 380 atau 390, ya 400 syukur-syukur. Nah, itu kan 50%. Jadi kalau Mas Jo nanti punya barang ini kan masih ngumpulin barang. Kalau aku punya barang ya nanti di 10% aku jual sebagian. Kalau ternyata masih naik ya nanti aku jual lagi sebagian. Mencapai titik tertinggi aku jual sisanya gitu. Itu nanti teknik averaging up ya, kalau dia naik. Kalau turun ya kita cut loss atau averaging down itu sejauh masih di dalam range bantal yang kita sepakati. Oke teman-teman, jadi pelajaran dari SMA ini kita ternyata bisa dapat pelajaran dari tanda-tanda kalau ada breakout ya, break tapi out gitu, bukan break tapi aduh. Oke, jelas ya teman-teman.
ini aku mau bikin lagi di garis kok nggak mau keluar, mau pusing dia. Baiklah, tapi penjelasan tadi sudah cukup saya kira ya. Jadi kita bisa menggunakan garis trend line, kemudian kita bisa kembangkan lagi dengan channel ya. Kalau channel itu garis baik yang menghubungkan antara low dengan low dan high dengan high. Tarik garis, breakoutnya di mana, nah itu tanda-tanda akan terjadi arah yang berbalik gitu kan. Kalau segitiga ya seperti ini. Oke, jelas teman-teman, semoga dimengerti dan bermanfaat.